Selamat bertemu lagi. Kali ini mata kuliah akuntansi hotel dan pariwisata. Saya akan Night Audit Transcript Summary. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat case bill, yaitu tagihan tamu atas fasilitas yang sudah mereka nikmati tapi belum dibayar, dicatat oleh front office kasir di case bill. Ini contoh case bill yang kemarin sudah kita buat, yaitu atas nama tamu Mr. Akbar di room 1234. Kemudian kita punya case bill yang kedua, yaitu Mr. Aidil. Nah, setelah front office kasir selesai membuat case bill, maka di akhir sesi jam kerja dia akan melaporkan dengan membuat yang namanya Night Audit Summary. Kolom yang ada di Night Audit Summary yang pertama adalah tanggal. Tanggal ini adalah tanggal dari si case bill. Jadi setiap hari itu harus dibuat yang namanya Night Audit Summary. Jadi Night Audit Summary ini sebenarnya adalah kumpulan atau rekapitulasi case bill pada hari tersebut. Jadi satu lembar Night Audit Transcript Summary ini harusnya untuk satu tanggal. Tapi karena kita sekarang ini sedang latihan, jadi ini nanti kita bikin beberapa tanggal ya. Room number-nya ini nanti sesuai dengan room number di case bill. Ini adalah nama tamunya. Nah, ini ada previous balance. Jadi previous balance itu adalah tagihan tamu hari sebelumnya. Kalau misalkan sekarang ini kita bikin date-nya tanggal 13, maka previous balance adalah tagihan tamu sampai hari kemarin, yaitu tanggal 12. Kalau misalkan tamunya baru masuk hari ini, ya berarti previous balance-nya 0, ya kan? Karena kemarin dia belum ada tagihan. Di sini ada kolom room, ini Anda ambil dari room rate di case bill tamu. Kemudian food ini adalah untuk restoran bill, beverage ini adalah untuk bar, kemudian telepon, untuk telepon ini nanti kita hapus aja karena sekarang ini udah nggak ada lagi fasilitas telepon. Kemudian ini adalah tagihan laundry, ini drugstore, ini adalah barang-barang yang dibeli di tokonya yang ada di hotel. MC ini miscellaneous charge, yaitu barang-barang kecil di luar semua ini. Misalkan ada asbak, dia pilih asbak, atau ada sumber-sumber dan sebagainya. Kemudian ini kolom untuk memfasilitasi tagihan-tagihan di luar ini yang belum ada. Nah, ini hanya dasar aja ya. Nanti kalau Anda jadi manajer di hotel, Anda boleh pakai kolomnya apa aja yang sering terjadi. Yang pasti ini ya, room, food, sama beverage ini yang sering terjadi. Karena tamu biasanya menggunakan fasilitas kamar, makanan, dan di bar. Kemudian di sini ini adalah kolom sales atau kolom debit ya, tagihan ini. Sedangkan di sini adalah kolom kredit di mana tamu bayar. Jadi kalau di cash bill-nya, kalau cash bill-nya ini ada di kolom kredit ini, maka kita akan tulis di sini. Nah, kredit itu ada dua, ada payment, ada adjustment. Kalau payment itu kalau tamunya ngasih duit, misalkan contohnya bayar DP, down payment, itu berarti taruhnya di kolom payment. Tapi kalau misalkan diskon, ini kemarin ada ya diskon ya. Ini ada diskon. Diskon kan di kredit ya. Tapi kan si hotel nggak nerima duit. Maka kalau dia nggak terima duit, maka kreditnya nanti masuk ke adjustment. Ya, atau transfer CL. Transfer CL itu kalau tamunya bayar tapi tidak langsung cash ya, tapi yang bayar nanti adalah si CL, City Ledger. Oke. Jadi ini kolom sales, ini kolom kredit. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah kolom to day balance. Kolom to day balance itu adalah total penjumlahan tagihan tamu dari kolom room, ditambah kolom food, ditambah kolom beverage, ditambah kolom telepon, ditambah kolom laundry,
ditambah kolom drugstore, ditambah MC, ditambah other, dikurangi kolom payment dan dikurangi kolom adjustment atau transfer. Jadi yang kolom kredit ini nanti minus ya, ketemu today balance. Kemudian di sebelahnya lagi ada trial balance. Trial balance ini adalah total dari tagihan hari ini, today balance, ditambah tagihan hari sebelumnya. Kalau tamunya baru masuk hari ini, berarti previous balance-nya 0. Berarti today balance-nya sama dengan trial balance. Ya. Sekarang supaya lebih jelas, kita akan coba. Kita lihat di sini ada cash bill si Akbar dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Jadi 20, 21, 22, 23. Ada 4 hari. Sedangkan si Aidil 23, 24, 25, 26 ya. Oke, nah sekarang kita yang tanggal paling kecil dulu, yaitu tanggal 20. Ada 2, ada room rate dan DP. Berarti ada 2 kolom yang akan kita isi. Di sini ada 2 kolom yang diisi. Ini tanggalnya tanggal 20. 1, 2, 3, 4. Namanya Akbar. Previous balance-nya karena dia baru masuk tanggal 20, maka nggak ada previous balance. Room-nya adalah 500.000. Food-nya nggak ada, dia tadi hanya ada dan DP ya. DP-nya ini berarti nanti masuk di kredit. Langsung di sini. Kredit bayar ya dia berarti ya. Sorry yang sini. Kan dia bayar. Minus 1 juta. Ini kalau sudah semuanya dikasih 0. Ya, jadi kuncinya begini, cara lihatnya Anda udah benar apa belum. Tanggal 20 ada berapa description, ada 2, ada room rate dan ada down payment. Maka di sini juga tanggal 20 ada 2, room dan payment. Oke. Kemudian today balance adalah jumlah dari kolom room sampai di sini. Berarti ini minus 500. Oke. Trial balance adalah total previous balance ditambah today balance. Karena nggak ada, maka ini sama dengan today balance. Ya. Selesai untuk tanggal 20. Sekarang tanggal 21. Tanggal 21. Tanggal 21 ini belum ya, si Aidil baru tanggal 23. Jadi tanggal 20 sampai 23 itu masih sendirian si Akbar. Tanggal 21 ada 3, ada paid out cash, recharge. Oh enggak, sorry. Ini enggak ya, ini kemarin enggak ini. Tanggal 21 hanya ada 2, hanya ada 1, hanya room rate aja. Room rate-nya 600.000. Nah, berarti sekarang ada previous balance. Previous balance ini dapat dari sini. Trial balance di hari sebelumnya, yaitu trial balance tanggal 20 akan menjadi previous balance hari berikutnya. Sini. Ya. Jadi kalau misalkan previous balance-nya 0, maka today balance-nya itu
sama dengan total film. Oke, ini semuanya nggak ada ya, nol semua. Oke, berarti today balance-nya adalah ini, 600.000. Oke, berarti today balance-nya adalah sama dengan 500.000 minus ditambah 600.000, berarti ini 100.000. Sorry, today balance-nya itu 600.000. Sedangkan trial balance-nya baru 100.000. Oke, selesai tanggal 21. Sekarang tanggal 22. Jadi ini tadi saya insert ya. Ini ke sini. Ya, jadi previous balance itu adalah sama dengan trial balance hari berikutnya, hari sebelumnya. Nah, ini berarti yang 100 ke sini. Ini akan jadi previous balance di hari berikutnya, yaitu tanggal 22. Ini 100.000. Oke. Kemudian room rate-nya kita lihat nih, apa aja tanggal 22. Tanggal 22 ada 1, 2, 3. Ini saya kasih ini aja ya. Tanggal 20 warnanya saya kasih biru. Ini tanggal 21 sendiri ya. Saya kasih warna tanggal 22 ini kasih warna 23, tanggal 2, tanggal 24 1, dan tanggal 25 1. Ya. Sekarang kita isi tanggal 22 ya, apa aja. Ada restoran bill, ada paid out taxi, tip, taksi, materai, dan room rate ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, pertama restoran bill dulu 250.000. Restoran bill food 250.000. Kemudian ini kita bisa jadikan satu ya, ini paid out tip, paid out taxi, paid out materai, ini boleh masuk ke ini kan ngasih duitnya ya, kena cas bisa masuk ke other, kita jumlahin aja ini. 50 tambah 200 tambah 50 sama dengan 300. Jadi boleh kita taruh di kolom other. Ya. Atau ini aja deh, telepon ini kan jarang ya, telepon ini boleh juga kita ganti dengan paid out. Oke, ya, di sini 300 tapi ini tadi 3 ya. Kemudian satu lagi kamar ya. Kamarnya 600.000. Ya, oke, yang lainnya kita kasih 0. Nah, today balance itu sama dengan jumlah dari room sampai Zoom. Zoom.
23 ya. Oke, ini today balance. Nah, trial balance itu sama dengan today balance ditambah dengan previous balance. Ya, 1.250.000. Kemudian tanggal 23, kita copy lagi. Ini adalah dengan ini ya. Sekarang kita lihat tanggal 23 itu apa aja. Ada dua, ada laundry charge sama dompet 400, laundry charge 2,5. Laundry 250.000, dompetnya 400. Oke, yang lainnya berarti 0. Today balance sama dengan sum dari trial balance sama dengan today balance ditambah dengan previous balance sama dengan 1.900. Sekarang tanggal 24. Ini menjadi dari sini ya 1.900. Oke, kita lihat tanggal 24 apa aja. Hanya ada satu room rate 300.000. Sorry. Tanggal 23 ada ya. Nah, ini jangan tanggal 24 dulu. Tanggal 23 ada 2 orang. Tanggal 23 ada 1, 2, 3, 4 ideal. Ya, jadi kalau tamunya banyak, tanggal 23 tamunya banyak ya banyak ya. Ini karena hanya satu aktor aja di sini. Tanggal 23 ada aktor sama ideal. Ideal karena baru masuk berarti nggak ada previous balance-nya. Apa aja tanggal 23 dia hanya ada room rate 400.000. Room rate 400.000 karena sharing room ya, jadi sama. Lainnya 0. Oke, today balance-nya adalah 400.000. Trial balance-nya berarti sama 400.000. Nah, kalau misalkan satu hari itu ada lebih dari satu orang, maka ini harus kita jumlahkan. Ini tadi sebenarnya harus dijumlahkan di bawahnya, tapi kan hanya satu, kolomnya supaya nggak kebanyakan, jadi ini harus dijumlahkan. Ini total. Jadi tiap hari harus ada dijumlahkan. Jadi sebenarnya per hari itu per ini ya, tapi ini untuk menghematan kita bikin beberapa hari. Ini kita jumlahkan yang tanggal ini aja. Zoom. Ini adalah totalnya saya kasih. Ya, ini adalah total tanggal 23. Nah, sekarang baru tanggal 24. Tanggal 24 itu kan tanggal 23 tamunya ini masih ada ya, tanggal 24 juga masih ada, maka diurutkan sesuai yang di atasnya. Jadi yang pertama si ID akbar dulu, kemudian baru akbar, yang bawah baru ya. Kalau ada tamu lagi masuk tanggal 24 siapa, baru di bawahnya urutannya begitu. Jadi urutannya ini ikutin dulu yang atasnya, lalu kalau ada tamu baru ditambahkan lagi tamu berikutnya. Nah ini berarti kan dari sini 1.000
1.900.000. Sedangkan ideal dari sini ya 400. Kita kasih screenshot ideal karena baru aja. Yang aktor nggak usah dikasih effort ya, udah tahu ya. Kemudian tanggal 24 kemudiannya kita lihat akbar 400, ideal juga 400. Oh ini tanggal 24 ada diskon ya, kita nggak usah diskonnya, nanti taruh di payment aja ya. Kita nulisnya jangan 300, 400 aja 400. Taruh diskonnya di sini diskonnya 100.000. Sorry, kalau yang akbar kan dia nulisnya langsung ya 300, kemudian ada diskon 100.000. Nah ini ditulisnya harus di sini. Di sini harus tetap 400, tapi diskonnya masuk ke adjustment di sini 100.000. Juga sama, ideal yang 400.000, kemudian dia diskonnya 100. Lihat lagi di akbar dulu ya. Akbar ini ada berapa? Robert aja. Ini Robert sama diskon ada ya. Oke, selesai. Ini kita kasih 0 semua. Ini jumlahnya sama dengan ini tambah 100 sama dengan, sedangkan trial balance nya sama dengan UD balance ditambah dengan previous balance. Ini juga sama, UD balance nya sama dengan progress-nya ditambah dengan diskonnya. Kemudian trial balance-nya sama dengan UD balance ditambah dengan previous balance. Jadi selesai, sekarang kita jumlahkan total ya. Kita kasih informasi ini adalah total. Jadi artinya kalau kita baca begini, pada tanggal 24 ini ada tagihan hari sebelumnya ada 2 orang, yaitu akbar dan ideal sebesar 2.300.000. Hari ini tanggal 24 ada tagihan room 800, tagihan makanan nggak ada, tagihan beverage nggak ada, tagihan bed out nggak ada, tagihan laundry nggak ada, drugstore nggak ada, MC nggak ada, lain-lain nggak ada pembayaran berupa transfer. Ini tadi ya diskon sebesar 200.000. Tagihan tamu hari ini 600.000, tagihan tamu hari ini dan hari-hari sebelumnya 2.900.000. Oke, berikutnya tanggal 25. 25 kita lihat si ini mau keluar ya, si akbar ini 25 juga masih ada, jadi kita taruh dulu, copy. Ini sama dengan file balance-nya si akbar. Oke, kemudian dia ada apa aja, ada dia room rate nggak ada ya, hari ini nggak ada room rate ya, hanya ini aja.
today balance-nya 0. Nah, kalau dia check out, maka dia harus bayar, ya kan? Bayarnya kan di sini. Ini dia ada PP-nya di sebelah debit 2.200.000. Maka ini masuk di payment sini sebesar 2.200.000. Ini minus ya. Oke, jadi today balance-nya sama dengan 2.200.000 ya kan. Trial balance-nya sama dengan today balance ditambah dengan previous balance sama dengan 0 ya. Jadi ketika tamu itu check out, kuncinya di sini. Kita dengan mana ya. Ketika tamu check out, maka today balance dan previous balance-nya itu angkanya pasti sama dan berlawanan. Jadi di sini previous balance-nya 2.200.000, today balance-nya minus 2.200.000 sehingga trial balance-nya menjadi 0. Ya, jadi kuncinya di situ. Ketika seorang tamu check out pada tanggal 25 si Akbar, maka dengan audit Akbar ini jumlah previous balance dan jumlah today balance-nya angkanya sama tapi berlawanan, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya trial balance-nya adalah 0. Ya. Oke, berikutnya ideal. Ideal tanggal 25. Dia hanya ada rudet aja 600.000. Ini dulu. Ini sama dengan ini tagihan dia sebelumnya. Terus rudetnya 600.000. Ada lagi ya. Sehingga today balance-nya sama dengan trial balance-nya sama dengan today balance tambah previous balance. Maka total tagihan bulan ini untuk tanggal 25 adalah kita jumlahkan ya. Ini adalah jumlah tagihan tamu pada tanggal 25. Sekarang tanggal 26. Itu udah nggak ada ya, itu tanggal 26 hanya ada si ideal. Tanggal 26 ini ada si ideal. Previous balance-nya sama dengan trial balance ya. Dia hanya ada charge room rate ya. Ini apa? Restoran bill atau apa ini? Restoran bill ya. Dia ada restoran bill 200.000. Restoran bill food tolong food 200.000. Nah, ini kan belum selesai si ideal. Kita nggak tahu, ya udah sampai sini aja. Net audit summary kita. Tapi kalau misalkan ada lanjutannya ya dilanjutkan lagi. Jadi sampai hari ini si ideal kan belum selesai ya. Kalaupun misalkan dia ini belum tahu besok belum keluar apa enggak ya kita tutup, ini berarti 0. Room rate-nya harus dikasih ya. Room rate-nya dia kan kita juga belum tahu ya. Dia itu besok pagi mau keluar sebelum jam 12 atau sesudah jam 12. Jadi kita belum tahu room rate-nya. Jadi sementara tanggal 26 room rate-nya mesti kita kosongi dulu. Jadi semua dikosongi. Jadi today balance-nya sama dengan ini aja. Trial balance-nya sama dengan today balance ditambah dengan previous balance. Ya, sampai di sini kita nggak tahu berikutnya, hari berikutnya bagaimana. Ini kita jumlahkan
Nggak usah dijumlahkan ya, kan hanya satu, jumlahnya ini. Ini tadi yang akbar ini kan hanya satu, saya nggak jumlahkan ya, harusnya di bawah ini ada penjumlahan warna kuning ya. Oke, demikian materi untuk membuat Night Audit Summary.